Halo guys, balik lagi sama gue di channel Terus Progress sampai sukses. Nah, kali ini gue lagi ada di Mall Living World ya. Di belakang lagi ada kontes Cana ya. Itu dari asosiasi ISA, Indonesia Snakehead Association. Mau tahu gimana selanjutnya? Nanti kita langsung aja kita ketemu siapa aja. Soalnya di sini ada gestarnya kayak Mas Fajar Arif, Bang Fis, Ko Ricci, Ko Frankie sama Ko Vincent. Ya nanti ya kalau kita dapat footage-nya bisa nanya-nanya mereka. Langsung aja ikutin yuk. Nah sekarang nih guys, gue lagi sama Mas Reza nih selaku panitia acara kontes di Living World Tahun Suta. Gimana Mas Reza kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas, saya mau nanya nih soal kontes yang ada di sini nih. Itu untuk penilaian dan pengumuman juaranya itu kapan ya Mas? Kalau untuk penilaian, dari penilaian tadi malam. Kebetulan sampai subuh. Karena memang kita kenapa malam? Karena di sini tidak boleh adanya clear area. Clear area. Dikarenakan apa? Kita di sini konsepnya bersama Living World ini dan berbagai macam pihak. Kita inginnya Cana ini selain kontes tapi dapat juga entertainmentnya gitu. Nah, maka dari itu nunggu dulu dari pihak Living World-nya tutup. Nah, ketika tutup kita baru membuat penilaian sampai subuh. Dan untuk pembagian hadiah atau kejuaraannya nanti diumumkannya pada esok harinya. Esok hari ya, pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Saya juga mau nanya nih kan, kapan terbentuknya dari ISA atau Indonesia Snakehead Association dan posisinya Mas Rehan di asosiasi ini tuh posisinya apa? Nah, kebetulan kalau untuk kapan berdirinya, kebetulan pada saat ini besok mungkin sekaligus launching ISA, betul. Dan posisi saya kebetulan sebenarnya sih malu dan beban juga sih ya. Dan karena banyaknya rekan-rekan yang memang haruslah ayolah ya terbentuk jadi wakil dari ISA. Dari ketuanya ya? Iya, betul. Kalau untuk ketuanya sendiri itu siapa? Aji Hau dari Bandung juga, cuma dia sekarang lagi keluar dulu gitu. Iya, biasa asem lah. Iya, kopi dulu. Terus juga nih kegiatan apa selanjutnya dari ISA nih, entah itu kontes atau yang lain-lain, itu ada acara apa lagi? Kebetulan sampai tahun depan dari ISA ini udah banyak sekali kontrak-kontrak kerja, diantaranya ya kontrak kerja bersama berbagai macam pihak, terutama dari para produk yang memang sekarang perusahaan-perusahaan yang memang sekarang support. Kebetulan kita ada kontrak jangka panjangnya. Terus juga ada berbagai macam event yang memang menggunakan regulasi ISA juga. Dari terus ada banyak sekali penelitian terutama di dunia percanaan, terus dari pelet-pelet, dan memang ingin mengembangkan gitu di dunia percanaan. Jadi gini teman-teman, jadi regulasi dari ISA sendiri itu ada, jadi dia penilaiannya bukan dari di manual ya, jadi penilaiannya itu dia menggunakan web aplikasi. Jadi untuk kecurangan tuh nggak bisa, apalagi sampai ada ikan titipan tuh biasanya tuh. Ya, ikan titipan. Ada kalanya nih ada ngomong misalkan lu karena dekat sama juri lu juara. Iya. Gitu. Jadi juri pun sebenarnya nggak tahu ini ikan siapa karena memang yang tahu nilainya, yang tahu itu ikan siapa ya dari si keepersnya tersebut. Karena kita menggunakan sistem barcode. Jadi nggak sembarang orang yang bisa masuk akses tersebut. Oh gitu ya. Jadi gitu teman-teman, dari cara penilaian tanpa ada kecurangan, jadi clear lah semuanya, bisa dibilang netral ya. Jadi gitu teman-teman ya. Makasih ya Mas Rian ya penjelasannya. Sukses selalu. Sukses. Nama YouTube-nya? Namanya YouTube saya Teras Progress. Teras Progress. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.
sekarang gue sama Ko Frankie ya. Halo Jos, Ko. halo. Agan Ko. Gimana Ko kabarnya? Baik bro. Alhamdulillah ya kan. Ko, kali ini ikutin ikan tuh berapa kontes di sini? Total bawa ikan 3 yellow juvenil, 1 auranti. Satu oranti. Oh, Iya. nanti lah kita sambil lihat ya orantinya ya. Iya. Aku saya mau nanya nih untuk progres kan kita masih main-main progres ya. Progress yellow. Iya, yellow juga, red juga ada sih. Cuman red masih satu lah, belum nambah. Ya. Saya kan juga niatnya nanti ke depan mau coba-coba ikut kontes, cuman sekarang masih belum berat nih. Ini gimana caranya kok? Biar sampai siap ikut kontes treatmentnya. Pertama pastinya belum bisa siap ikut kontes kan gayi kecil, warnanya masih abu-abu ya Iya, kan. iya. Kalau masih kecil ya saya treatment bunga cabung dulu. Tumbuhin cabung sudah solid, tebel, mulai dinaikkan size-nya sedikit. Kalau saya sih tidak main progres bro, karena saya tidak suka ikan kecil. Saya tidak suka ikan kecil karena apa? Karena pertumbuhan sisinya tidak bisa maksimal. Gitu. Jadi bisa resiko cabungnya hilang mah. Jadi Gitu. mutar gitu ya. Kalau saya mainnya itu minimal juvenil kelasnya. Mainnya juvenil. Karena di juvenil dia sisinya sudah berkembang, bisa pecah jadi bunga solid. Oh, gitu ya, Pak. Begitu iya, karena kalau kecil sisinya kecil bro. Iya. Gimana bisa ngisi putih sama hitamnya begitu. Kalau untuk biasanya Ko Frankie itu airnya pakai air pekat atau air bening? Kalau di rumah kan saya pakai PDAM bro, ikan sumur. Saya selalu memakai air ketapang. Pakai apa? Ya, karena kualitas airnya supaya bagus gitu iya. aja. Soalnya pH-nya PDAM stabil ya. PDAM kan tidak stabil, kadang bagus, kadang jelek. Iya. Selama kalau kita ngisi berkabut, ya kita harus endapin berserta dengan ketapang sampai dia bening seperti teh. Begitu. Ini Baru masuk ikan. kalau boleh tahu ini ikannya Ko Frankie itu tip dari size berapa? Kalau ini dari juvenil. Dari juvenil emang. Beli sudah juvenil. Oh, beli sudah juvenil cuman dipoles lagi lah dikit lah Poles biar- lagi, biar makin poles bagus. lagi ya. Jadi rata-rata kita mainnya itu pasti carinya yang di bar. Kalau maru selalu pilih barnya rapi, kalau bisa yang agak lebar bentuk barnya. Lebar ya. Supaya kalau dia mutasi dia tidak hilang sampai barnya. Gitu. Bisa jelasin itu ikannya Ko Frankie itu ya. Katanya barnya pasti tebel ya. Barnya tebel-tebel. Jadi supaya waktu dia mutasi pekatnya itu masih dapat gitu. Nah ini kok, kalau untuk yang warna tuh, kalau mau naikin warna itu caranya gimana? Kalau naikin warna itu paling mudah bro, kalau menurut saya ya. Kalau di maru naikin warna paling mudah. Kalau umurnya dia sudah 1 tahun up, pasti naik warnanya. Tinggal kita kasih makan yang mengandung pigmen warna. Boleh pakai pelet warna, tapi pakai yang warna red bro. Karena kan kita mengejar ke oranye gitu aja. Ngejarnya ke oranye. Oh jadi lebih bagus lagi kalau ngejarnya tuh ke oranye. Ke oranye, Biar betul. lebih mantep gitu. Betul. Jadi bar harus tegas dulu. Kalau bar saya terima bar itu airnya itu air lama. Air lama sampai kacanya berlumut, penutup kacanya tidak saya bersihkan selama saya lihat dari atas airnya masih bening gitu. Semakin lama semakin bagus. Nanti begitu waktu kalian bersihkan kacanya, kelihatan kok barnya itu langsung pekat hitam seperti ini. Walaupun dia masih kecil belum ada warnanya. Iya. Abu-abu tapi barnya hitam sudah pekat. Gitu, makanya ada yang bilang treatment green water. Tapi kalau saya sih bukan green waternya yang aku cari. Dinding lumutnya yang di kaca itu yang aku cari. Tapi bukan lumut rambut ya, Bro. Iya. Bukan lumut rambut. Kalau lumut rambut itu terjadi karena sisa pakan alami. Kadang lumut rambutnya bisa warna hitam, itu tidak bagus malah. Tidak bagus. Nah kok, kalau boleh tahu nih orantinya yang mana nih? Orantinya itu yang nomor 2. Oh yang nomor 2 ya? Nomor 2 aslinya bukan milik saya sih, milik tim lah, tim HUC Surabaya. Yang ini ya? Ya betul, nomor 2. Niko, saya kan juga dulu pernah treatment oranti nih. Ah, Dan gitu pernah sakit, copot sisik sampai kelihatan si dagingnya kan. Oke. Apalagi kan katanya oranti ini paling gampang sakit. Dan gitu kan paling gampang bengkok. Itu Jadi- treatmentnya gimana kok? Jadi kalau oranti ini dia tidak boleh kekurangan asupan protein bro, sama kalsium. Itu yang bikin badannya bengkok. Iya. Beda kalau maru dipuasain tidak masalah. Kalau oranti tidak boleh puasa. Gak boleh puasa. Faktornya itu dia kekurangan gizi atau suhu air terlalu panas dia akan bengkok. Itu. Jadi Makanya kalau oranti selalu orang-orang kiper biasanya kasih seminggu 2 kali kata atau seminggu 1 kali kata. Wajib. wajib ya? Wajib, karena makanan di alamnya juga kata.
Dia tulangannya itu walaupun sama-sama dari India kan, tulangannya sama cana Barca beda. Beda. Kalau Barca tulangannya lebih keras, dia lebih tipis, lunak, lebih lunak. Bahkan tulang di badannya pun lebih lunak. Pantas kenapa sering bengkok ya, banyak Sering orang bengkok. Itu. Tapi selain kodok tuh bisa nggak sih pakan hidup yang lain kalau misalnya lagi kehabisan stok lagi tuh kalau mau beli kodok? Boleh aja sih. Biasanya ya digantiin sama cacing. Tapi kembali lagi pasti perbedaannya ada lah. Namanya katak itu kan bertulang, bro. Kalau cacing kan tidak bertulang. Nah itu aja sih bedanya di situ. Tetap ada bedanya. Kalau nggak bisa katak, usahakan airnya itu jangan panas gitu aja. Jangan panas. Jangan panas. Gitu loh. Saya juga jarang kasih makan katak, awantiku juga nggak bengkok. Tapi ya itu, makannya cukup dan airnya itu dipertahankan maksimal 27. Nah, itu ya Maksimal. jadi airnya jangan panas, pakan yang cukup. Yang penting di situ kalau oranti ya. Kalau untuk warnanya nih kok, naikin warnanya Kalau ini. naikin warna oranti pertama yang paling penting itu pakai background hitam medianya, Background hitam ya? pakai pasmal merah yang maksimal 1 size 1 Oh, saya satu. supaya tidak tergores. Iya. Lalu di treatment biru sama badan hitamnya dulu. Treatment biru itu pakannya apa tuh ya kalau untuk treatment biru sama badan hitam? Kalau treatment biru sama badan hitam kata bro, kata itu paling bagus. Kata bisa juga dikasih pelet yang mengandung pigmen biru boleh. Boleh atau pakai power pellet atau pellet multicolor. Nah, itu juga boleh. Ya, base warna. Kalau dia birunya sudah keluar atas sama bawah, ya, lalu badannya sudah mulai gelap, mau main treatment yellow spotnya ke yellow stripnya ke orange itu baru belakangan. Oh, itu belakangan ya? Kalau yellownya ke orange duluan nggak bisa biru. Contohnya seperti ini bro, kalau bisa lihat. Nah ini yang orange banget, ini nggak mungkin bisa biru. Nomor 1 bawah. Ini orange banget kan, dia sudah terlanjur naik orange, dia nggak mungkin bisa biru. Gitu. Gitu sih. Oke. Aku ya makasih banyak nih aku Makasih ya banyak punya juga. ya. Pokoknya Makasih banyak. saya Sukses. juga mau nanya nih, Nah, pede gak nih kok sama ikannya nih kalau- kira-kira? kalau kita selalu pede lah, Oh, ya. selalu pede. Selalu pede. Walaupun pokoknya kontes itu seperti liburan bro, ya kan? Iya. Cari teman di sini, cari pengalaman. Kebetulan ini kan pakem penilaian ISA, saya mau nyoba. Oke. Kalau ECI, ICC kan sudah. Tinggal yang ISA ini, ya kan? Mencari keberuntungan di ISA. Oke aku ya. Thank you, bro. kok. Sukses. Makasih banyak ya aku ya. Channelnya apa ini? Teras Progress kok. Apa? Teras Progress. Teras Progress. Di subscribe ya, subscribe. Oke? Nah, kali ini gue lagi sama Mas Tobel nih, ya kan. Suhunya termasuk salah satu suhu dari Cana ya. Ayo Mas, gimana kabarnya Mas? Bagus. Ya, alhamdulillah. Mas, kali ini ikut kan kontesnya? Ikut. Ya, ikannya mana Mas, kalau boleh tahu? Oh, yang dua ini ya? Oh, itu jas ya, bisa dilihat ya ikannya. Ini. Mas Tobel nih, aku mau nanya nih, kali ini si ikannya ini treatmentnya gimana sih buat sampai kontes itu? Kalau untuk treatment itu aku juga apa ya, harian itu pakai pakanku sendiri kalau untuk pakan. Cuma 3 hari sekali tetap selingan pakan hidup, entah cacing atau udang. Nah terus kalau untuk air itu ketapang pekat. Nah terus kalau untuk pencahayaan itu nggak 24 jam. Enggak 24 jam. Jadi ketika ada tamu mau lihat ikan sama kalau mau kasih makan ikan seterusnya itu mati. Nah, kalau tak tinggal keluar kota gini ya di rumah mati pasti tamu. yang mati Sampai apa sih? beberapa harinya mati terus. Itu penyebab kematiannya apa tuh kalau ditinggal kayak gitu tuh? Apanya? Penyebab kematian si ikan kalau misalnya masnya lagi pergi kayak gini. Penyebab kematian. Oh, itu lampunya yang mati. Lampunya yang mati bukan ikannya. Maaf. Cuman ada paling adikku kan yang ngasih makan di rumah aku ngasih makan tak WA kasih makan. Paling waktu nyalain sebentar ngasih makan terus mati lagi udah makan gitu paling gitu. Lampu nggak 24 jam. Kalau itu udah termasuk sama bunga atau untuk diwarna aja? Warna bunga itu aku sama aja mas. Sama Maksudnya ada setelannya sendiri lah ngasih makannya gimana. Ada itu udah treatmentnya udah masuk jadi satu sih Oh, kalau. udah masuk jadi satu ya? Jadi satu. Iya.
Jadi ini guys hasilnya nih, ikan yang dari hasil treatmentnya bisa dilihat kan warnanya lumayan ada. Dan Ya. itu cibarnya nih, cibarnya putih tegas-tegas, ada bunganya juga tuh, banyak banget bunganya kan. Terus yang di atas juga sama tuh. Ini dia ngekipnya dari size berapa nih? Kalau yang atas ini kan aku dapat bahan udah, yang bawah ini itu udah ya ada cabungnya lah per bar, cuman belum kayak gini, masih buluk lah abu-abu. Iya. Nah kalau ini dari size 20. Oh, dari size 20. Apa ini juga sama ada cabungnya atau masih belum ada ini? Kalau ini dari nol. Oh dari nol, dari belum nol. ada sama sekali. Ya dari bahan itu ada di TikTok kok ada. Oh, Ada. Namanya Lakeswara itu. follow ya. Nah, namanya Lakeswara. Kalau ikan itu namanya. Jadi gimana nih menurut Mas nih ikannya Mas nih? Pede nggak nih sama lawan-lawan yang udah dilihat nih? Ya bismillah aja. Bismillah ya. Oke. Makasih ya Mas ya. Ya, siap. Oke, segitu aja ya. Semoga juara lah. Halo teman-teman, kali ini gue sama Korici ya. Nih kebetulan ada Korici, gimana kok? Kabarnya? Kok di kontes kali ini ikutin berapa ikan kok? Oh, cuma satu. Cuma satu Ya, ya? karena dari saya kan diundang jadi guest star di sini. Ya. Diharuskan membawa minimal satu Oh, ikan. cuma satu ikan ya? Oh, jadi ikan yang mana kok? Ini Kalau boleh tahu namanya siapa kok? ini bawa si Kaisar. Oh, si Kaisar ya? Tuh, Kemarin teman-teman. progres. Oh, yang kemarin di progres ya? Di kelas progres sudah naik kelas sekarang 23 cm. Sebenarnya belum siap sih dia. Belum siap. Belum siap, cuman kemarin sebenarnya udah ada satu ikan juga yang bakal dimasukin ke sini, tapi ternyata dia oversize. Oversize. Min satu sebelum aku bawa ke sini tuh dia oversize sudah 31. Oh, gitu ya? Jadi aku terpaksa bawa Kaisar ke sini. Gitu. Oh ya, Bu. Jadi, aku mau nanya nih, treatmentnya caranya gimana? Soalnya kan aku termasuk kiper pemula. Iya. Next ke depannya mau coba ikut-ikut kontes. Jadi gimana treatmentnya sampai siap diikuti kontes? Kalau bicara soal treatment itu kita dari masing-masing keepers itu pasti punya pendirian sendiri atau punya pendapat tersendiri atau punya keyakinan tersendiri. Jadi kalau menurutku kalau di Maru ya, khususnya di Maru, kalau aku mau naikin bunga dulu itu tetap nggak ada patokannya ikan harus di ketapang atau enggak, misalnya mau air bening atau ketapang itu nggak ada patokannya. Jadi menurutku kalian sendiri yang harus tahu dia potensinya mau diwarna dulu atau di bunga dulu. Dia mau pakai ketapang atau dia nyaman di polos. Dia mau pakai substrat merah atau substrat hitam atau polos. Mau pakai background merah, background hitam atau background putih, itu juga harus dicari sama masing-masing kipernya sendiri. Oh gitu ya Kok ya. Kalau untuk di warna kok, kan tadi bahas untuk bunga ya. Kalau untuk di warna kayak gimana? Sama aja. Itu warna sama bunga itu menurutku kayak gitu. Jadi kalian sendiri yang harus tahu ikan lebih berpotensi di warna dulu atau di bunga dulu. Jadi gitu teman-teman, kalau menurut Korici ini tergantung kenyamanan dari ikan. Ya, betul. Itu entah substratnya warna merah atau hitam, atau backgroundnya warna hitam atau putih, bebas ya teman-teman ya. Tergantung pendirian dari kiper nih, kita sendiri masing-masing ya. Terus apa lagi apa ya? Pakan. Iya pakannya. Pakan. Kalau pakan juga aku setiap harinya tetap kasih cemilan pakai pelet.
terus pakan hidupnya tapi jangan sampai lupa karena biar mental berburunya tetap ada. Oh gitu ya. Kalau Koriji sendiri ini puasa perlu nggak sih sebenarnya untuk Sama sekali enggak. Sama sekali Sama enggak. sekali enggak. Aku dulu kalau kita kiper yang lalu ya, Iya, iya. itu dia mengutamakan puasa karena biar ngangkat mental katanya. Cuman kalau aku mulai setahun terakhir ini udah sama sekali enggak karena aku di beberapa ikan sebagian besar ya yang aku puasain itu malah nggak tambah bagus, malah yang tadinya udah ada cabung-cabungnya malah tambah hilang kalau aku dipuasain. Itu ya. Pengalamanku kayak gitu. Termasuk bisa jadi faktor si ikan gigit ekor gak sih kalau Masuk akal. Masuk Masuk akal akal ya? juga, iya, itu termasuk juga. kalau boleh tahu tuh karena faktor kelaparan aja atau karena dia mencari lawan sih kok kalau Apa gigit ekor? Iya. Gigit ekor baru kemarin aku bahas di konten itu. Oh baru kemarin. Oh ya nanti ditonton sekalian juga ya. Itu faktornya banyak. Satu banyak. bisa dari bakteri yang ada di ekor. Terus satu lagi bisa ikan gila atau stres. Stres juga pengaruh Stres ya? pengaruh dari gagal adaptasi lah, tidak cocok sama airnya atau nggak cocok sama settingan tank pun bisa. Alergi pakan itu yang sering dialamin sama teman-teman. Oh ternyata Iya. ada ya alergi pakan apa ya? Ada alergi pakan juga orang biasanya kiper sebelumnya nggak pernah kasih udang misalnya, dikasih udang dia jadi gigit ekor bisa juga ada. Beberapa ada ikanku yang alergi sama udang soalnya. Oh gitu ya Kak. Ya udah deh kok, makasih ya kok ya Siap. untuk ilmunya ya. Oke. Sekali lagi ya, semoga sukses ya kok ya. Amin. Semoga juara. Halo, kali ini gue sama Ko Vincent ya. Halo Ko, gimana kabarnya Ko? Baik-baik. Oh iya. Ko, kali ini ngikutin berapa ikan kok di kontes di apa namanya? ISA. ISA ini 2 sih. Dua Sama ya? 1 titipan temen. Oh, titipan temen ya. Kalau boleh tahu ikannya Ko Vincent sendiri itu yang mana? Ini 1 Oh, iya. yellow ya. Iya, Yellow yellow. juve. Terus satu lagi di sana ada pulkra. ya. Oh ya, Ko, kalau boleh tahu nih kok ya. Gimana? Treatment sampai siap kontes tuh menurut apa treatmentnya aku itu kayak gimana sih? Kalau aku jujur aja, ini ikannya beli jadi. Oh, beli tapi jadi. yang ikan yang lagi tak bener-bener tak progres buat kontes juga ada. Oh, juga aku ada ya? ngambil dari kisaran belasan senti ya. Belasan senti. Tapi sekarang masih nunggu. Jadi memang tak kejarnya mungkin nanti di 25 di Juve ya? Juve gitu. Di Juve ya? Oh, Jadi kalau- masih sabar dulu lah. Kalau boleh tahu nih kok, treatment yang lagi di rumah itu dilakuin tuh kayak gimana sih treatmentnya? Kalau aku biasanya ya ketapang pekat, lalu aku lampu tidak 24 jam. 24 jam. Hanya waktu dilihat, lalu kasih makan kayak gitu. Kalau untuk pakan, aku campur sih. Campur? Antara pakan alami dengan pelet, dengan udang kering gitu aku campur. Karena lebih ngejar ke gizi lengkapnya. Oh, berarti basah, Variasi. kering sama pelet ya kok? Yes. Kalau boleh tahu dari segi pakan ini cara apa namanya pemakaian pakannya itu gimana sih? Pemakaiannya, aku kalau biasanya sehari sekali. Sehari sekali. Tapi kalau misalnya pakan basahnya dalam seminggu itu kisaran 3 kali aja. Kisaran 3 kali aja ya? Oh gitu ya. Kalau untuk perharinya itu untuk satu aja? 1 sampai... Ya tergantung, kalau misalnya udang kering kecil-kecil ya kita kasih Oh, beberapa. kasih beberapa ya. Nah, jadi gitu teman-temannya untuk cara treatmentnya. Kok kalau boleh tahu juga nih, ini dia lebih suka di background putih atau hitam? Kalau untuk Kalau ikan yang aku ini selalu hitam biasanya. hitam ya? Itu untuk ngejar si bunga atau si warnanya kok? Jadi lebih kalau aku pribadi ya, Iya. hitam itu supaya dia terbiasa pekat kan. Jadi kalau ketika kontes gini dia baru dia cerah jreng. Oh iya benar. Salah satunya itu sih. Cuman kalau dari dulu aku pertama belajar progres itu kan sering lihat Fajar. Iya. Dia selalu hitam gelap. Jadi ya kita coba praktekin ternyata cocok gitu. Kadang kita juga harus lihat sama ikannya sih. Oh iya. Tergantung ikannya juga ya, Yes. Pak, kenyamanan dari Ah. ikannya juga. Betul, dia performnya seperti apa. Kalau boleh lihat pulkeranya boleh kah? Boleh, boleh. Oh iya. Ayo teman-teman kita lihat pulkeranya.
Nah, ini nih kok saya kan di rumah juga ada pulkra nih ya. Kok untuk treatmentnya sendiri nih, menurut Kak Vincent? Iya. pulkra. Waduh. Aku tuh sekarang kalau pulkra lagi malah lebih banyak tank hitam. Tank hitam. Terus aku lagi coba pakai banyakan pakan alami. Oh, pakan alami ya. Tapi pelet aku tetap pakai. Jadi kan tetap gimana pun kita kalau misal mau cari warna yang lebih pekat kayak ini yellow spotnya yellow segala spotnya. macem, birunya, tetap kita harus ada apa ya? Jadi itu kayak tambahan aja. Suplemennya itu tetap pakai pelet. Jadi aku pakai dua-duanya, cuman lebih banyak aku pakai pakan alami. Pakai pakan alami ya kok ya. Yes. Kalau untuk si pulkra sendiri nih, lebih kalau untuk di treatment lebih baik mendahulukan si yellow spot atau warna birunya? Kalau menurutku tergantung kebutuhan ikannya. Kadang kan ikan kita dapatnya ada yang, yellow spotnya udah bagus nih. bagus, ya. Jadi kita harus cari birunya. Begitu juga kebalikannya. Oh, Dan kalau kebetulan kalau ini sekarang sebenarnya ini masih mau tak kejar ke birunya karena aku yellow spotnya udah kelar ini. Udah cukup arah orange lah ya kalau iya, kita lihat. benar. Nantilah teman-teman bisa lihat sendiri ikannya tuh yellow spotnya jadi warna oranye ya. Ini mantep lah ikannya. Nanti dipancing aja. Ini kalau boleh tahu, keep dari size berapa kok? Ini belum lama, Belum baru berapa? Awal tahun lah. Awal tahun. Iya. Kalau boleh tahu tuh awal tahun dari size berapa? Mungkin baru nambah cuman berapa? Mungkin 2 cm, 2 cm. 2 sentian ya nambahnya. Berarti dari segi pakannya juga diperhatiin ya, Iya. biar nggak terlalu cepet gitu. Sebenarnya secukupnya aja. Oh, secukupnya aja ya. Padahal ini jarang jarang makan sedikit. Selalu karena ikanku nggak pernah puasa. Oh gitu. Berarti Ikanku nggak pernah setiap hari puasa. makan cuman porsi secukupnya aja. Ya, Jangan sampai porsi dia secukupnya. gemuk. Oke. Ini namanya siapa nih kok ikannya? Ini Nah, Hinata. Siapa? Hinata. Oh, ini Hinata ya. Ini ini kalau nggak salah pernah masuk konten juga ya kok ya? Sering di konten. Pernah tak titipin ke tempatnya Fajar juga. Oh gitu. Jadi waktu itu pernah ada masalah, dia pernah gigkor Gigit ekor. karena alergi pakan. Oh, alergi pakan ya. Pakannya tak stop, dia sembuh. Setelah sembuh tapi sempat mentalnya agak kacau. Terus waktu itu sini kata Fajar mau dibenerin. Berarti ini udah lumayan lah ya nih hasilnya. Ya, cuman Mentalnya cuman masih ngedok nih. Ngamuk. Iya. Biasanya sih kalau di rumah juga tadi juga kan kemarin aku juga kesini udah Udah mainin. settle ya. Cuman mungkin karena capek belum makan juga kan kok ya, lemes ya. Kalau yang baru itu Mungkin namanya rame siapa aja. tadi? Yang baru itu Joy Boy. Joy Boy itu guys, namanya Joy Boy. Nanti Joy Boy. pernah Ini masuk punya konten Fajar kok? nih. Oh iya, yang ini tadi udah dikasih tahu sama si panitia punya Bang Fajar Arif. Oke kok ya, makasih ya, segitu dulu ya kok ya. Siap, Semoga sukses lah, siap. makin gede YouTube-nya, Amin. jadi juara nih. Lumayan kan dapat motor kok. Nah guys, kali ini gue lagi sama Mas Fajar Arif ya Mas. Perjalanan dari Temanggung berapa lama tuh? Dari jam 8 malam sampai sini jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Lumayan jauh juga ya Mas ya. Jauh. Saya mau nanya-nanya nih, Mas Fajar Arif tuh di sini selain jadi influencer itu bawa ikan nggak? Bawa ikan ini ada 2. Bawa dua. ini 1 red sama pulkra. Oh sama pulkra ya. Saya juga mau nanya-nanya kan Mas Fajar Arif nih salah satu suhu nih di cara nih soal treatmentnya. Ini gimana nih cara bikin, apalagi rednya sampai banyak bunga kayak gitu tuh, treatmentnya kayak apa sih sampai siap dikontesin? Kalau aku dari kesiapan ikan tuh mungkin
kita progres tuh dari awal tuh pilih bahan dulu yang bagus, yang bahannya. Kalau aku kan seneng yang bar simetris kan. Nah, nyari yang simetris atau enggak yang rapi lah menurut kita cocok. Nah, kita progres. Kalau mau diprogres dari ngejar ke bunga atau warna itu ada dua cara. Kalau aku ya, kalau untuk yang buat warna itu kita taruh di tank cerah, lampunya nggak pernah saya matiin. Nggak pernah saya matiin. Nah, kalau untuk ngejar bunga saya kasih tank gelap, misal hitam, bawahnya tuh hitam juga, biar ikannya tuh gosong. Biar ikannya gosong nggak keluar warnanya. Nah, kita kasih pakan yang bagus, kita kasih pakan protein tinggi, kita kencang itu nanti pasti jadi bunga. Untuk airnya sendiri tuh untuk grade ya spesialnya ya. Itu harus pekat atau iniin aja sesuaiin. Kalau aku ngejar warna nggak pekat banget, mungkin tipis-tipis itu warnanya, tipis-tipis. Sama kalau dibuat pekat itu buat aku kejar bunga. Gitu ya. Berarti kalau mau kejar bunga itu benar-benar pekat ya? Pekat ya juga. Sampai ikannya gosong gitu biasanya aku. Oh gitu ya. Nah kalau untuk di pulkra nih, untuk Mas Fajar Arif itu treatmentnya kayak gimana? Pulkra aku mungkin kalau dari background, kalau belakangnya cerah pasti bawahnya aku kasih gelap. Biar warnanya kalau nggak pucat banget sama nggak kosong. Biasanya kan ada yang biru sampai biru pekat, tapi kayak kehitam-hitaman itu loh. Nah kayak gitu. Nah aku tinggal kita sesuaiin aja sama ikannya. Oh tergantung si background ataupun media di bawahnya. Substratnya itu. Jadi gitu ya guys, ternyata dari progresannya Mas Fajar Arif nih untuk ikan maru yang red sama pulkranya. Oke Mas Fajar Arif, makasih banyak ya. Gimana nih menurut Mas Fajar Arif nih, ikannya pede nggak nih untuk juara? Insya Allah pede. Satu. Amin. Semoga Grand Champion ya Mas ya. Ya, amin. Makasih. Jangan lupa nih di follow nih IG sama TikToknya Mas Fajar Arif ya. Nih kali ini gue sama Mas Pandu Bang Fis. Kan. Dari mana nih? Dari sini kok. Channelnya apa nih? Teras Progres Mas Pandu. Oh, Teras Progres sana tuh maksudnya. Iya. Jangan lupa subscribe dulu loh ini baru ditonton. Mas Pandu gimana perjalanan nih dari Boyolali ke sini nih? 9 jam. 9 jam itu bareng-bareng sama Mas Fajar Arif sama yang lain atau gimana? Kak Vincent dulu sama Korici, baru aku sama Fajar. Oh gitu. Jadi duluan mereka datangnya 1 jam. Mas Pandu, saya mau nanya nih, gimana nih cara treatment ikan maru nih? Misalnya dari awal lah, dari bahan progresan sampai siap nih buat ikutin kontes. Nah, kalau maru sendiri itu memang kenapa maru itu paling sulit? Karena dia ada bunganya. Ya gitu. Kalau ada bunganya pasti bang tuh. Nggak nyambung kan? Jadi bunga sama warna itu lebih susah di bunga. Jadi tingkat kesulitan untuk buat bunga sama buat warna itu lebih sulit di bunga. Oh gitu ya. Karena kalau warna itu sampai main 3 bulan, main ketapang sama pelet merah itu jadi merah. Oh, jadi nah, merah langsung. kalau bunga itu yang susah. Makanya kalau untuk progres kita main di angka 13 cm sampai 18 cm. Itu untuk angka aman. Angka aman buat naikin bunga. Kalau di lebih dari gini. Kalau nanti sama buat kontes, memang tujuannya buat kontes, kita dapat ikan di ukuran 25 cm, udah belum ada bunganya, itu progresnya bisa 60 cm nanti bisa full bunga, tapi nanti size-nya kegedean gitu tuh. Jadi nggak bisa ikut junior, senior nggak bisa. Jadi kalau kita pengen main maru memang dari size progres sampai juvenil itu kita main di angka, kita beli ya di angka 13 cm. 13 cm sampai 17 cm itu di progres, fokusin di bunga. Kalau di ketapang, mohon maaf, kalau ketapang full itu memang kebanyakan jarang keluar bunga. Jadi air dibiarin ya, kalau dibilang hijau lah, hijau dia benar-benar jarang diganti. Pakan yang berprotein, yang bagus-bagus. Nah itu buat naikin bunga. Nah kalau udah masuk di size 25 cm, kalau benar-benar bunga belum ngering, baru cabung udah keluar, jangan sekali-kali rubah di warna. Karena kalau udah dimasukin warna, itu ikan nanti bakalan cabungnya hilang. Ketiban ya sama Ketiban. warnanya. Makanya bunga itu biar ngering dulu. Biar ngering kayak gini, terus baru diprogres warna. Oranye ya ini ya. Ya. Ringnya juga ada lah sedikit lah. Nah ini cabung-cabung tuh. Ya. Ini kalau saya fokus ke warna terus, tuh cabung hilang. Makanya ini lagi dulu lebih merah. Makanya ini saya fokusin ke bunga karena dia salah tipe waktu di ukuran 17 cm. Sekarang di size 25
warna oranye bunganya yang atas belum ngering tuh, baru cabung doang. Tuh. Jadi progres dari size 13 fokus di bunga, size 25 baru fokus di warna. Oh, gitu yang penting ya. nunggu sama kering. Kalau setelah bunga udah nongol nih, Mas Pandu, itu cara naikin warna. Kalau naik warna gampang banget. Tadi kan untuk bunga kan di protein kasih yang tinggi. Nah, banyak yang orang salah bahwa kasih pakan udang itu di badan. Padahal kandungan paling bagus itu di kepala udang. Itu mau dipakan di Jepang, di Itali, Jerman, itu semua pakainya kepala udang, tapi kepala udang laut. Kepala udang laut? Iya, udang kecil tapi yang di dalam laut. Itu pun panennya 1 tahun 2 kali. Itu untuk makanan di Jepang, makanya ikannya bagus-bagus di Jepang. Beda sama Indonesia, kayak udang apapun disikat. Gitu. Tapi sebenarnya di kepalanya. Tapi kalau kita mau ngikutin mereka pakai kepala udang, jangan lupa kepala udangnya diputusin tuh, yang lancipnya itu. Karena kan itu buat bisa belah ininya. Makanya jadi badannya sama kepalanya itu lebih bagus di kepala udang. Itu kayak Mas Tobil Iya. Yang sering di konten bunganya itu mereka pakainya kepalanya. Pakai kepalanya. Tuh, ini ilmu loh ini loh. Iya, betul. Di kepalanya. Kalau untuk warna, kalau nggak percaya bisa dibuktiin sendiri. Pakai tank segini, masukin ikan 17 sampai 20 cm, full aja ke tapang sampai nggak kelihatan. Udah mau bening lagi kasih lagi, udah mau kayak udah mau bening kasih lagi ke tapang sampai dia hitam terus. 3 bulan coba angkat. Pasti merah ya? Enak banget buat warna itu. Tambah lagi kalau kasih pakan pelet merah, udang merah itu lebih cepat. Oh, lebih cepat ya. Nah, Enak warna itu. Saya kan juga pelihara nih. Cuman saya peliharanya dari waktu itu Yellow Centarum dari size 6 cm. Iya, dan sekarang udah di 8 atau 9, 10 itu udah keluar cabung. Itu gimana tuh next stepnya tuh? Gini, di alamnya sendiri itu ada tahapan masing-masing. Dia keluar cabung itu di umur 25 cm kalau di alam. Iya. Dia ada mulai ring-ringnya, mulai di garis 1, 2, 3 itu mulai di angka 35 nanti. 40 mulai cabungnya udah ngering, udah banyak. Di size 75 di emperornya karena dia ikan emperor itu baru bener-bener full bunga. Makanya kalau orang bilang menyiksa ya bener-bener emang menyiksa emang karena di kontes kayak gitu. Disuruh kayak regulasinya seperti itu. Kalau dicabung di bawah 10 cm itu sebenarnya belum dibilang cabung. Oh, belum bisa cabung kan. Jadi udah kelihatan sisik putih-putihnya itu. Kecuali ikan itu ikan stunting, ikan yang benar-benar tua. Jadi dia tua, dia nggak bisa gede, bahkan dia nggak bakalan bisa gede. Kalau benar-benar dia bunga beneran di angka 7 cm, 8 cm itu ikan stunting. Dia gedenya lama banget nanti. Dan kalau masuk di kategori kontes dia bakalan kena di anatomi karena dia matanya terlalu gede. Dia ikan tua. Gitu. Badannya jadi nggak proporsional, kelihatan kurus gitu. Jadi cabung itu di angka 15 cm, Mas. 15 cm itu cabung. Mau nyari referensi di internet, di grup semua masukin dah. Di Yellow Centarum Indonesia, di semua pasti yang paling sering keluar itu absen 14 cm, absen 15 cm, 16 cm baru itu keluar cabung. Kalau di bawah 10 cm itu belum cabung sih. Itu baru biasanya kalau air kita bagus kelihatan memang ringnya kayak ada putih-putihnya. Nah, itu kayak cabung. Itu sebenarnya enggak. Itu warna sisik baby. Dia kalau bagus biasanya warnanya agak ada putih-putihnya. Nah, itu dia yang saya takutnya itu ikan tua padahal saya kasih makan tuh nggak pernah puasain ikan itu. Gitu. Pokoknya yang penting komitmen karena walaupun ada ikan kayak mohon maaf ada pulcra, ambrau, asiatica, orati dan lain, memang progres paling lama itu di maru. Apalagi ini kan made in Indonesia kan. Nah, jadi kita harus bangga dengan maru dan harga yang nggak mungkin turun itu maru yang full bunga. Oh iya. Karena dia nggak bakal bisa walaupun ada kita dapat nih alam. Di alam nggak ada 35 cm full bunga. Di alam pasti ukuran 60-75 cm full bunga. Nggak mungkin orang mau beli dari Kalimantan. Buat apa? Karena kontes 70 cm, 60 cm udah mulai nggak ada. Makanya ikan yang nggak akan pernah turun itu size maru yang size 30, 25, 20 sampai 40 yang full bunga. Karena Anda pengen beli di alam nggak ada. Karena di alam itu sesuai dengan umurnya. Kalau di tangan manusia 35 cm bisa full bunga kan. Bener nggak? Benar, Pak. Tuh, jadi bakalan nggak bisa turun maru. Terus juga kalau di Mas Pandu kan bawa pulcra atau enggak? Enggak bawa ya? Bang Fajar. Oh, Bang Fajar ya itu ya. Kalau pulcra sendiri nih, Mas Pandu progres juga atau enggak? Enggak. Saya kalau pulcra sering di short body. Oh, di short body ya.
Kalau boleh berbagi ilmu lah, kalau Mas Pandu tahu nih, itu Bugra treatmentnya biar yellow spot dan birunya itu nggak bentrok. Kurang paham sih kalau Kurang itu. paham, Jadi serahkan kepada ahlinya aja ya. Mungkin Mas Fajar nanti. Oke. Mas Pandu terima kasih banyak Oke, ya. siap. Thank you. Sukses terus buat channelnya Di Progress. subscribe. Apa tadi? Teras Progress. Teras Progress. Semoga kita- edukasi. Semoga pecinta channel semakin banyak di Indonesia. Nah, jadi itu guys kegiatan ISA atau Indonesia Snake Cat Association. Kalau penjelasannya kurang jelas nanti bisa kalian tanya-tanya lagi ya soal ikan nanti di kolom komentar. Soalnya juga di sini kebentur karena noise dari pembawa acaranya nggak apa-apa ya. Jadi lumayan lah dapat kita nanya-nanya sama Ko Vincent, Ko Ricci, Ko Franky Wijaya, terus juga Fajar Arif dan juga Bang Fis ya. Nantilah lanjut next video selanjutnya pasti nanti kita cari lagi yang lebih menarik lagi. Oke, bye bye.